Kalau kamu pergi masuk bilik air, gunakan kaki kiri. Dan ketika kamu keluar, gunakan kaki kanan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anggota badan ini bukan hanya untuk memudahkan urusan kita dalam keperluan kita. Mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, kemaluan, perut, kesemua ini dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata untuk memudahkan manusia memenuhi hajat dan keperluannya. Tetapi Allah berkehendak untuk menjadikan anggota badan ini adalah wasilah untuk dia mendapatkan pahala dengan ibadahnya pada anggota badan tersebut. Seorang muslim dan mukmin akan berfikir, bagaimana saya beribadah kepada Allah dengan mulut saya? Bagaimana saya beribadah kepada Allah dengan mata saya? Bagaimana saya beribadah kepada Allah dengan telinga saya? Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyoal kepada anggota tubuh badan ini juga nanti di hari kiamat? Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dialog antara anggota tubuh badan kita satu dengan yang lain di saat mulut ini ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anggota badan berbicara. Dan dengan demikian anggota badan ini berpeluang untuk menjadi sebab kepada orang yang diberi organ ini untuk naik pangkat darjat tinggi di sisi Allah atau sebaliknya dia akan jatuh, akan hina dan akan dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hati akan disoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna telinga disoal? Apa makna mata disoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Lebih dari itu, hari-hari kita malam Jumat baca surat Yasin, dan kita akan sampai kepada satu ayat, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia ketika berada di atas muka bumi. Hari ini tangan ikut apa kita punya cakap. Dia tulis komen dekat Facebook untuk adu domba ke, atau untuk nak provoke ke, atau untuk buat hal-hal yang mengaibkan orang ke. Tangan ikut apa kita mahu. Tapi di hari kiamat dia akan bagi tahu, ya Rab, saya dulu di dunia disuruh oleh si fulan tu untuk tulis begini, yang tak elok itulah, fitnahnya itulah. Tangan ni akan bercakap. Hari ini dia ikut, nanti dia tak ikut. Sebab ini tangan bukan kita punya, dia Tuhan punya. Dia akan berbicara nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan akan berbicara. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana dialog antara anggota tubuh badan dengan anggota tubuh badan yang lain saling kondem. Tangan berbicara, kaki berbicara, mulut tak boleh menjawab. Semua tangan sudah selesai berbicara, tangan berbicara, mata berbicara, telinga berbicara atas perbuatannya di dunia. Bila nanti di akhirat sudah selesai, semua anggota berbicara, baru mulut dibuka. Sekarang mulut boleh bercakap. Ya subhanallah. Yang di dunia tangan tak boleh bercakap, kaki tak boleh bercakap, dia ikut je. Nanti di akhirat mulut ditutup. Padahal fungsinya di dunia boleh bercakap, tapi nanti di akhirat ditutup sementara. Tangan berbicara, dah selesai semua berbicara, baru mulut dibuka untuk bercakap. Mulut kondem pada tangan, mulut kondem pada kaki. Kalima syahidtum alaina, hai tangan, hai kaki, hai mata, hai telinga, kenapa engkau cerita semua benda yang kita buat? Kata mulut bergaduh nanti di situ. Di dunia dia ikut je, tapi di akhirat dia akan bercakap nanti. Kata tangan, kata kaki, kata mata, kata telinga, jawab balik pergi mulut. Kau nak marah kepada aku saat ini, katanya antaqan qalu antaqana Allah allazi antaqa kulla syai. Yang membuat saya bercakap adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh menjadikan segala sesuatu boleh berbicara. Ingat, ini anggota badan yang 7 amanah dari Allah. Kita berpeluang untuk menggunakannya dengan kebaikan untuk mendapatkan pahala, dan manusia juga berpeluang untuk menggunakan kemaksiatan yang akan mendapatkan
murka dari Allah Subhanahu wa taala, terpulang kepada manusia itu menggunakannya untuk apa. Tapi pastinya akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Dan di antara ibadahnya mata melihat Al-Quran, di antara ibadahnya telinga mendengarkan kalimat yang baik, di antara ibadahnya mulut zikir kepada Allah, di antara ibadahnya hidung mencium wangi-wangian untuk mengingatkan wangi-wangian di surga, di antara ibadahnya tangan memberi, di antara ibadahnya kaki melangkahkan pergi ke surau ke masjid, di antara maksiatnya mata tengok orang dengan pandangan hina, di antara maksiatnya telinga mendengarkan hal-hal yang haram, di antara maksiatnya tangan memukul mengambil duit orang atau menulis hal-hal yang tak elok, di antara maksiatnya kaki melangkahkan kepada tempat-tempat yang maksiat. Semua ini ada pertanggungjawabannya. Jadi anggota badan yang 7 ini berpeluang melakukan kebaikan, pada masa yang sama ia berpeluang melakukan keburukan, terpulang kepada orang itu nak guna untuk apa.